Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Di hadapan saya ini adalah satu dompol anggur, di mana anggur ini sudah pasti parah sekali serangan jamurnya ya. Ini dipastikan gagal panen. Tapi ingat, ini adalah hanya satu dompol. Kenapa bisa hanya satu dompol? Karena ini memang saya tunjukkan untuk sekedar edukasi aja buat teman-teman di rumah, agar teman-teman di rumah terhindar dari yang namanya gagal panen ya. Yang bisa perhatikan, ini hanya satu dompol aja, yang lain semuanya oke. Lihat, nah yang di belakangnya nih, ini ya, yang lainnya sangat oke banget, sangat mulus-mulus ya. Walaupun ada burik sedikit karena perubahan musim seperti biasa. Kalau perubahan musim ya pasti seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, itu jauh sekali. Kalau yang lain semuanya mulus-mulus, bagus-bagus, tapi ada satu yang tidak mulus. Berarti kan ada sesuatu dari satu dompol anggur itu yang sengaja saya buat seperti itu. Kenapa itu sengaja dibuat? Ya memang ada beralasannya atau beralasan. Jadi teman-teman harus mengikuti video ini sampai selesai. Jadi dari teman-teman ya, kalau teman-teman mau membuahkan anggur atau sudah mulai membuahkan anggur, fase-fase penting dalam budidaya anggur ya, itu dimulai sebenarnya dari fase brokoli ya teman-teman ya. Jadi kalau dari brokoli pun seperti ini contohnya ya, ini sudah rawan sekali kena hama dan jamur. Makanya kalau dari masa-masa brokoli kayak gini pun ya, kalau saran saya, karena tempat saya ini adalah dataran tinggi dan kelembabannya tinggi juga, ini sudah saya semprot menggunakan insektisida dan juga fungisida. Tapi dosisnya saya kurangi. Itu antara 0,25 sampai 0,5 mili aja. Itu udah pasti. Nah, nanti saya semprot terus. Yang saya tidak semprot hanya fase bunga mekar aja. Ini saya tunjukkan fase bunga mekar. Itu adalah fase di mana dari brokoli kemudian menjadi bunga mekar kayak gini nih. Ini fase bunga mekar kayak gini. Tuh ya, mekar bunga betul. Nih, kelihatan bunganya bagus-bagus ya. Cantik-cantik. Dan ini setelah fase ini menjadi fase berry set atau menjadi fase dari bunga mekar menjadi berry. Nah, seperti ini contohnya. Ini contohnya fase berry set. Nah, ini kalau ini kita sudah rajin semprot lagi ya. Kalau enggak nanti keduluan sama hama dan jamur nih. Ini udah ada yang keduluan sama hama nih. Ini biasanya terjadi karena serangan kumbang atau apa gitu ya. Kalau sudah ini sudah buah-buah muda, kita harus rajin semprot lagi menggunakan insektisida dan fungisida. Nah, nanti kalau pas fase ini, kalau yang nggak jadi biarin aja. Kalau yang jadi pasti dia akan tetap jadi. Kalau yang nggak jadi, yang polinasinya gagal ya pasti akan otomatis rontok sendiri. Jadi di fase ini sudah dipastikan kita harus melakukan penyemprotan secara rutin ya, 1 minggu sekali. Nah, terus kita lakukan terus pokoknya dari fase-fase berry set seperti ini kita lakukan terus sampai dia menjelang matang ya. Sampai menjelang matang, pokoknya ini kan contoh anggur yang menjelang matang. Lah kalau ini lah udah tidak dilakukan penyemprotan lagi. Ya, ini dari udah dilakukan penyetopan, penyemprotan insektisida dan juga fungisida kalau udah begini. Karena ini udah siap konsumsi. Kalau yang ini paling kita semprotnya pakai air aja. Bisa ditambah mama lem mungkin kan kalau untuk membersihkan ya. Jadi kita usahakan kalau yang udah begini ya kita usahakan bersih aja. Jadi tidak disemprot insektisida dan juga fungisida lagi. Ya, berbeda dengan yang ini yang saya tunjukkan di awal video. Ini adalah anggur yang sengaja tidak saya lakukan penyemprotan. Teman-teman perhatikan hasilnya seperti apa. Saya perhatikan ini satu-satunya dompolan buah ini adalah berarti apa ya, Donetski apa Basanti ntar. Ini berarti Basanti ya atau Taldun ya. Ya, jadi di antara teman-teman yang lain, ya ini Basanti, yang lain ya tidak ada yang kena. Ini ada Taldun ya di sini. Ini sengaja nih, saya tidak lakukan penyemprotan. Nah, hanya memang saya sengaja untuk melakukan edukasi. Lihat yang terjadi saat anggur sudah terkena jamur embun tepung yang terlalu parah. Yang terjadi pasti anggurnya dijamin gagal panen. Nih, penyebab utama ini adalah embun tepung ya teman-teman ya. Embun tepungnya terlalu tebal, makanya mau disemprot model apapun pasti nggak akan sembuh dia. Tuh lihat embun tepungnya tuh ya, udah sangat tebal sekali. Yang kayak tepung ini nempel, ini adalah jamur. Makanya teman-teman, ini adalah edukasi yang harus teman-teman tahu. Makanya ini saya selalu dalam ini saya membuat video ini saya selalu bicara fakta. Jadi bukan hanya asal membuat video. Di sini saya sertakan juga faktanya, di mana ternyata memang kalau kita tidak rajin melakukan penyemprotan, walaupun kita sudah menggunakan greenhouse ya, ini bukan berarti anggur kita tidak terkena serangan hama dan juga jamur. Harus hati-hati. Kita harus merawat anggur kita itu secara rutin agar hasilnya lebih maksimal. Ya, ini contoh ada beberapa nih, ada ini yang di sini sebenarnya ada anggur yang lagi bagus-bagusnya sih ini. Basanti ya teman ya. Basanti dompolannya lagi bagus-bagus. Ada beberapa dompol di sana juga Basanti. Di sana susul menyusul ada bunganya lagi. Nah, ini contoh yang saya rawat sampai menjelang panen ada lagi. Di sana ada anggur Heliodor. Ini saya rutin sekali melakukan penyemprotan pada anggur Heliodor ini. Jadi bisa dipastikan insya Allah ini juga sampai panen ya.
Jadi walaupun mungkin ada sedikit burik, itu ya karena perubahan musim aja. Jadi kita itu harus rajin melakukan penyemprotan ya, baik di masa pertumbuhan atau masa vegetatif ya. Di masa-masa ini, masa-masa ini apa namanya, bibit-bibit kecil juga harus, kemudian di masa bibit-bibit yang sudah siap tanam juga harus selalu disemprot. Pokoknya buat teman-teman yang butuh bibit langsung WA aja 083867120190. Banyak ya bibitnya, tinggal dipilih aja mau yang mana bibitnya. Tuh, jadi kita harus rutin melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Di sini juga masih banyak yang lagi berbuah. Nah, ini ada Heliodor ya. Walaupun dombolannya nggak terlalu bagus nih pada musim kali ini karena kemarin banyak sekali hama kutu putihnya yang menempel di ini. Yang menempel di bunganya. Makanya dilakukan penyemprotan jadinya pada ambrol banyak. Tapi masih ada lah yang terselamatkan. Ya, masih kayak tadi lumayan. Jadi Heliodor semua nih, Heliodor. Ini juga Heliodor. Yang di sana juga banyak. Ini juga rutin saya lakukan penyemprotan ya teman-teman ya. Ini ada Tamaki ya. Tamaki juga udah mulai buah. Ada yang menyusul pada bunga juga. Di sini ada juga anggur yang saya lakukan perawatan full. Itu ada Oscar teman-teman tuh ya. Jadi harus rutin banget lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida di semua fase, masa pertumbuhan, masa pembuahan. Yang saya tidak lakukan penyemprotan hanya di masa bunga mekar aja. Kalau udah begini, kita lakukan penyemprotan rutin pokoknya. Ini Dickson ya, sana Dickson semua. Oke, itu adalah konten yang saya yakin ini adalah beralasan juga karena saya sertakan buktinya. Jadi buat teman-teman di masa apa aja silakan langsung dilakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida secara intens. Jangan sampai kita keduluan sama hama dan jamur ya. Tuh ya, jadi tuh. Jadi nanti buahnya bisa selamat. Ini kalau nanti pas lebaran buahnya oke ya. Karena saya pruning kemarin sebenarnya tujuannya panennya lebaran, tapi kan nggak tahu nanti nyampe apa enggak. Yang penting nanti kalau banyak teman kesini, yang penting ada buah aja. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah membiarkan anggur kita tidak dilakukan perawatan ya. Terutama walaupun wah, saya kan udah pakai naungan, ngapain anggur saya disemprot ya? Itu kan nggak perlu berarti. Itu salah ya. Ini bukti nyatanya saya sudah pakai naungan, hanya saja ini tidak disemprot. Makanya hancur buahnya ya. Banyak kena kutu putih, banyak kena ini jamur putih atau ini apa namanya? Jamur embun tepung ya, ada yang kena trip juga, ya dijamin ini nggak akan sampai panen. Ini pasti dibuang aja, nanti dibuang aja ya. Ini contoh aja. Ini jangan sampai terjadi pada teman-teman di rumah. Harapan saya teman-teman nanti yang baru membuahkan anggur, harapannya buahnya bisa bagus-bagus dan bisa sampai panen. Itu ya, harapan kita semua. Pokoknya mari sama-sama kita rawat buah-buah kita agar nanti bisa panen dengan sempurna. Kita rawat mulai dari fase brokoli, kemudian nanti beralih menjadi fase berry set, ya. Kemudian nanti sampai menjelang panen. Kita rawat terus pokoknya. Itu aja ya. Mungkin video kali ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.